Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsan ila yaumidin. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa dan seluruh mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada pertemuan yang kedua membahas tentang masalah agama secara umum, ya. Kemudian kita juga mengetahui perbedaan agama, budaya dan agama samawi, dan juga fungsi dan peran agama dalam kehidupan. Yang pertama, pengertian agama. Begitu banyak para tokoh mengartikan tentang agama, ya. Misalkan kita ada dari bahasa Eropa, religi, ya. Itu tentang artinya mengingat kembali. Ada religion dari bahasa Inggris, ya. Ada bahasa Sanskerta, itu tidak, gama itu pergi, berarti tidak pergi, yang di agama yang diwarisi turun temurun. Ada juga ad-din, ya. Ad-din dari bahasa Arab, yang artinya adalah undang-undang atau hukum agama atau peraturan ajaran Tuhan, ya. Atau juga, ya, ad-din, maksud saya ad-din dalam bahasa Semit itu adalah undang-undang hukum atau hukum agama, peraturan ajaran Allah. Sedangkan ad-din dalam bahasa Arab adalah yang menguasai, menundukkan, patuh, ya. Artinya hutang, balasan dan kebiasaan. Sedangkan agama juga dari bahasa Sakarta yang lain artinya adalah tidak, gama adalah kacau atau kocak-kacir. Artinya dengan agama tidak kacau dan tidak kocak-kacir. Begitu banyak pengertian agama yang tentu sangat sulit untuk didefinisikan karena ada sangat subjektif, ada pengalaman batin, ada perasaan yang meluap-meluap, dan ada tujuan, kepentingan daripada yang mendefinisikan arti agama, ya. Nah, oleh sebab itu manusia perlu agama agar ada tuntunan, ya, agar ada pedoman, arah yang jelas, ya, pedoman yang jelas dalam hidupnya, dalam bertingkah laku misalkan, ya, dalam hubungan hablum minallah dan hablum minanas, ya. Nah, bagaimana sekarang klasifikasi budaya? Klasifikasi budaya itu dibagi menjadi dua. Ada agama ordi atau agama budaya dan agama samawi, ya. Agama wahyu yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya, ya. Ada perbedaan dengan agama budaya, ya. Misalkan agama budaya itu tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya, ya. Misalkan tumbuh dari kebiasaan nenek moyangnya, tumbuh dari orang-orang yang dipercayainya, sehingga nilai-nilai kebenarannya kemudian diakui dan dianut oleh masyarakat tersebut. Kemudian ciri-ciri agama budaya selanjutnya adalah tidak disampaikan oleh utusan, ya, tidak ada rasul yang diberikan wahyu, tidak ada. Dia tidak ada utusan rasul. Makanya kalau kita pernah, ya, ada agama misalkan Siddhartha Gautama, ya, yang ada nilai-nilai yang diajarkan kepada umat manusia, ya, sehingga nilai itu dianutnya, ya, karena itu juga adalah manusia, bukan seorang rasul. Dan tidak memiliki kitab suci agama budaya. Kalaupun ada kitab suci pasti akan berubah dalam perjalanan sejarahnya, ya. Yang ada hanyalah, ya, nilai-nilai, mutiara-mutiara perkataan dari orang tersebut, ya. Kemudian agama budaya ini punya konsep ketuhanan, ada dinamisme di mana sebuah benda itu mempunyai daya kekuatan, ya. Pohon dipercayai bisa menyembuhkan misalkan, laut dipercayai mempunyai kekuatan yang magis, ya. Kemudian juga ada animisme, di mana setiap benda itu mempunyai ruh,
Ya, dia berpindah-pindah dari satu benda ke benda yang lainnya, sehingga karena dia mempunyai ruh masalah sekitar, kemudian ya membawa sebuah sajian gitu ya, bahkan menyan dan sebagainya. Dan juga politisme, yaitu mempercayai banyak dewa, ya, dewa laut, dewa api dan sebagainya, ya. Nah, yang paling tinggi adalah monoteisme nisbi yang bersifat relatif kebenarannya pada aspek geografis, ras dan faktor pembeda lainnya. Ya, tidak berasaskan wahyu, sehingga ada beberapa perbedaan dalam agama di setiap daerah. Dan yang terakhir adalah agama budaya, ya, itu kebenarannya tidak bersifat universal, hanya berlaku bagi setiap manusia, masa dan keadaan. Tidak sepanjang masa dan keadaan. Berbeda dengan agama Samawi, dia mempunyai utusan seorang nabi yang diutus para nabi, kita kenal 25 nabi, ya, kemudian menyampaikan risalah-risalah tentang ketuhanan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai nabi dan ada kitab sucinya, ya. Kitab suci yang dipercayai, ya, yang sebagai pedoman, ya. Kalau kita pernah belajar kitab suci yang diturunkan oleh Nabi Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran sebagai kitab suci penyempurna, sebagai kitab-kitab terbulu, ya, menjadi kitab suci yang tidak bercampur dengan tangan manusia. Ajarannya bersifat tetap, tapi tafsirnya itu berubah-ubah, ya. Dan konsep ketuhanannya adalah monoteisme mutlak, hanya satu Tuhan. Ya, sebagaimana juga Nabi Ibrahim mengajarkan untuk bertauhid, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebenarannya bersifat universal, sepanjang masa dan keadaan, sepanjang waktu bisa diterima. Berbeda negara, berbeda warna kulit, berbeda budaya, semuanya bisa, ya. Ajarannya sangat universal. Kemudian bagaimana selanjutnya? Ya, manusia membutuhkan agama. Ketika manusia mulai lelah, dia bersandar kepada agama. Ketika manusia sudah begitu banyak masalah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak sengsara, musibah, bencana, maka disinilah peran agama untuk bisa memberikan kekuatan kepada manusia untuk bersabar, ya, untuk optimisme dalam hidup, untuk lebih kuat, mempunyai harapan, ya. Bagaimana fungsi dan perannya? Yang pertama, agama, ya, bisa memberikan makanan pada rohani. Jasad kita tidak hanya dari jasmani, tapi juga rohani. Kalau jasmani makannya minuman, ya, kemudian dia istirahat, kemudian dia makan, maka rohani juga perlu, ya, perlu makanan, ya, karena makanan rohani itu, ya, adalah doa-doa, sholat yang dipanjatkan, gitu ya. Jadi tidak hanya berbentuk jasmani, tapi juga ada rohani, dan rohani ini adalah pemberi makan sehingga rohani kita lebih kuat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga agama menangani kegelisahan dalam hidup, ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah lepas dari kegelisahan. Kalau orang sekarang bilang galau, ya. Tidak ada manusia yang lepas dari permasalahan hidup, ya. Tidak ada manusia yang lepas dari kegelisahan, kekhawatiran, sehingga bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk. Gila misalkan, tekanan diri, stroke, ya, kemudian juga stres dan sebagainya. Nah, agama, ya, mempunyai peran untuk apa? Mengatasi kegelisahan, mengatasi setiap masalah, dan mengatasi kegundahan. Nah, oleh sebab itu jangan mengakhiri hidup Anda ketika banyak masalah kemudian bunuh diri, ya, sebagaimana di beberapa negara yang sudah disiapkan jurang dan gunung dan hutan bunuh diri, tapi, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang, wala ta'asu min ruhillah, janganlah kamu, ya, berserah diri, janganlah kamu putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang tidak beriman. Makanya, ya, selama kita punya agama, janganlah juga kita berkeluh kesah di medsos, ya.
kita cerahkan saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bentangkan sajadah kita minta kepada Allah yang memberikan masalah. Kalau kita punya masalah, katakan, saya punya Allah yang maha besar, maka masalah itu akan menjadi kecil, ya. Kemudian agama memenuhi tuntunan fitrah, ya. Setiap manusia itu mempunyai agama dan harus dikembangkan, ya. Karena fitrah manusia, kesucian agama ini perlu dijaga kesuciannya. Kalau manusia diberikan akal, bagaimana dia mengembangkan akalnya dengan sekolah, dengan pendidikan, dengan pelatihan dan sebagainya. Kalau manusia itu kembali kepada fitrahnya yang suci, maka ada bulan Ramadan. Bagaimana manusia itu kembali kepada fitrahnya dengan, ya, melebur dosanya dengan menjalankan ibadah, ya, puasa, sholat dalam rangka untuk kembali kepada fitrahnya, ya, kembali kepada kesucian. Yang terakhir, yang keempat, agama mengatasi keterbatasan akal. Tidak semuanya kita pahami, ya, memakai akal, karena akal itu punya batasnya, ya. Maka kalau seandainya akal kita tidak mampu untuk bisa merasionalkan sesuatu, maka salah satunya adalah kita kembali kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi yang selama ini akal yang kita agung-agungkan sehingga kita tidak mampu untuk lagi melihat dengan kacamata akal, maka keimanan kita lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan agama akan mengatasi keterbatasan akal. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.